Selamat pagi, eh, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saudara-saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan satu nilai dasar dari sebuah bidang pendidikan dan pelatihan yang secara internasional dikenal dengan TVET. TVET itu adalah singkatan dari Technical and Vocational Education and Training. Bidang pendidikan ini adalah bidang pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk produktif di dunia kerja dan berkembang karir profesinya. Nah, dalam posisi pengembangan TVET, saya menyusun apa yang saya sebut dengan pentalogi. Penta itu adalah 5. Ya, logi ini adalah filosofi. Jadi 5 filosofi yang mendasari atau 5 filosofi yang menjadi nilai-nilai dasar dari pendidikan dan pelatihan teknikal dan vokasional. Nah, kelima filosofi yang menjadi dasar dari pengembangan TVET itu yang pertama apa yang disebut dengan filosofi esensialisme. Dalam filosofi esensialisme, tujuan pengembangan TVET ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Oleh karenanya, kurikulum TVET itu secara tradisi disusun berdasarkan standar Dudika, dunia kerja, dunia industri, dunia usaha. Ya, pengaturan kurikulum di dalam filosofi esensialisme itu selalu didasari adanya link and match dengan dunia kerja. Program-program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di TVET itu ukuran kualitasnya itu adalah kesesuaiannya dengan pengembangan dunia kerja di esensialisme. Nah, kualitas mutu dari pendidikan dan pelatihan vokasional dalam filosofi esensialisme itu pada saat lulusan dari program dan pelatihan pendidikan dan pelatihan vokasional itu kompetensi dan skill kerjanya sesuai dengan kebutuhan Dudika. Maka akan berlaku prinsip-prinsip bagaimana pelatihan yang diselenggarakan di dunia kerja ya harus menggunakan alat yang sama dengan alat yang digunakan di tempat kerja. Gurunya harus memiliki pengalaman yang nyata dengan apa-apa yang diajarkan atau dilatihkan di dunia pendidikan. Ya. Nah, ciri-ciri esensialisme adalah kepada efisiensi sosial. Itu di filosofi yang pertama. Kemudian ingat bahwa pendidikan diselenggarakan untuk memfasilitasi peserta didik. Maka untuk kebutuhan pemberian fasilitas kepada peserta didik dalam dimensi esensialisme ada kekurangan. Jadi tidak semua peserta didik harus
dipaksakan untuk mendukung kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Selanjutnya, muncullah filosofi yang kedua, F2, apa yang disebut dengan pragmatisme rekonstruksi. Apa itu filosofi pragmatisme rekonstruksi? Adalah filosofi ya di mana tujuan TVET itu dikembangkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan individu peserta didik dan masyarakat. Ya. Tidak bisa dinafikan bahwa peserta didik dalam lingkup bidang TVET ya punya keinginan atau punya kebutuhan lebih dari sekedar bekerja. Misalnya memiliki kebutuhan untuk meneruskan ke pendidikan tinggi, memiliki kebutuhan untuk berwirausaha, memiliki kebutuhan untuk bermasyarakat secara lebih luas di dalam mengembangkan kesejahteraan. Ya. Nah, dalam kebutuhan-kebutuhan itu, dalam filosofi pragmatisme rekonstruksi, TVET harus bisa memfasilitasi pengembangan didik untuk pengembangan kapasitas pemecahan masalah. Kemudian skill untuk memimpin diri itu dikembangkan. Ya, peningkatan kemampuan berpikir di high order didorong. Jadi di pragmatisme rekonstruksi, pengembangan kapasitas untuk pemecahan masalah menjadi orientasi yang pokok. Ya. Nah, kemudian irisan di antara esensialisme dan pragmatisme di antara F1 dan F2, kita akan bisa temukan bagaimana tujuan TVET itu menyelaraskan kebutuhan individu peserta didik dan kebutuhan dunia kerja. Sehingga bisa diarahkan bagaimana peserta didik dilatih dan dididik untuk menyiapkan diri memasuki dunia kerja. Bersama dengan itu juga berkembang kemampuannya untuk memecahkan masalah, memimpin dirinya di dalam mengembangkan kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah hidup dan masalah dunia kerja. Itu di antara F1 dan F2. Selanjutnya, saudara-saudara, dunia ini menghadapi perubahan. Ya. Bahkan perubahan-perubahan yang terjadi sangat disruption ya, sangat disruptif. Filosofi yang ketiga yang perlu melandasi pelaksanaan TVET itu adalah progresivisme. Di dalam filosofi progresivisme, tujuan TVET ini adalah mengembangkan kecerdasan belajar peserta didik agar mampu membuat perubahan. Ya, jadi bagaimana peserta didik dilatih untuk care dengan perubahan, mampu membuat perubahan, ya, dan berkembang bersama dengan adanya perubahan-perubahan itu. Ya, dan ini adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Dunia kerja berubah, cara-cara berpikir berubah, permasalahan berubah, kemudian tool yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah berubah. Maka progresivisme itu memberikan wadah atau memberikan nilai dasar bagaimana program-program pendidikan dan pelatihan vokasional itu harus juga menyiapkan pemenuhan kemampuan untuk berubah. Itu di F3. Nah, irisan antara F2 dan F3 ini akan menuju kepada tujuan TVET untuk mengembangkan kecerdasan belajar, memimpin diri,
untuk melakukan